Iya teman-teman, inilah bunyi suara mesin ya ketika aku hidupkan. Dan ketika digas, ini suaranya wah deret. Ini suaranya sudah kasar banget ya, seperti ada gesekan ya teman-teman. Dan aku memutuskan untuk membuka bagian dari rumah CVT-nya ini menggunakan kunci 8. Teman-teman juga bisa menggunakan kunci yang lain ya. Ini membuka motor matic itu agak ribet ya, karena bautnya lumayan banyak banget. Jadi bukannya harus butuh kesabaran teman-teman ya. Jadi dalam video ini aku akan kasih saran kepada teman-teman semua. Dan ketika baut terbuka, cukup ditekan starter kakinya lalu ditarik. Iya, sudah copot. Dan ternyata teman-teman, di bagian kanvas gandanya ini masih bagus banget ya. Kayaknya masalahnya ini ada di bagian depan sini. Untuk membukanya, jika teman-teman tidak mempunyai kunci tracker, cukup gunakan kunci L sebagai ganjal di bagian atasnya ya. Seperti ini contoh ya, ada di layar teman-teman. Dan setelah tertahan, itu sudah terganjal ya kunci L-nya. Sediakan teman-teman untuk kunci 22. Kunci 22 pas, juga bisa kunci sok. Jangan lupa sediakan besi padat untuk mengetok. Tapi ketoknya jangan terlalu kencang, nanti bisa-bisa kuncinya patah. Diketok lagi, dan jika sudah terasa seperti bautnya sudah longgar, tidak perlu teman-teman untuk mengetok, cukup menggunakan tangan saja karena resiko kunci bisa patah. Ya, seperti ini ya, gunakan tangan. Jika sudah terputar, cukup menggunakan jari tangan saja. Ya, seperti ini. Aku copot dulu, ini kipas rumah rollernya ya teman-teman. Dia mempunyai 2 ring dan 1 baut ya. Jadi ring yang pertama itu yang ukuran besar yang ada di bawah ini adalah ring starter kakinya ya teman-teman. Ini dia. Dan ring penan dan juga baut penan bola angin. Ini rumah rollernya aku copot terlebih dahulu. Karena motor matic jantungnya ada di sini semua. Ini rumah rollernya teman-teman namanya. Dan pas aku goyang, wah astaga, ternyata bunyinya dari sini. Pas aku buka pintunya, wah subhanallah. Ternyata teman-teman, ini biang keroknya. Ini rollernya sudah hancur ya, sudah peang semua ini. Kayaknya ini sudah perlu diperbaiki lagi. Jadi teman-teman, aku kasih saran ya, jika teman-teman punya roller bekas seperti ini, jangan dibuang ya. Ini masih bisa kita gunakan ya teman-teman. Dengan cara kita akan membuatnya menjadi baru lagi. Walau hanya sifat sementara jika teman-teman belum punya uang untuk membeli yang baru lagi. Atau teman-teman ingin keluar bepergian tapi dalam keadaan darurat. Cukup sediakan ini dia. Selanggas LPG. Ini regulatornya aku copot terlebih dahulu ya teman-teman. Yang kita gunakan selanggas LPG-nya, bukan regulatornya ya teman-teman. Cukup teman-teman sediakan 1 buah roller, ukur panjangnya dan ditekan pakai kuku. Setelah pas, sediakan pisau untuk memotong batas tadi. Hati-hati tangan teman-teman bisa terluka. Dipotong, dan ini yang sudah dipotong tadi kita ukur kembali. Jadi agar bisa masuk rollernya ke dalam selanggas, ini rollernya kita bersihkan dulu bagian permukaannya dengan cara dipotong. Dipotong menggunakan pisau ya teman-teman, dengan cara memotongnya digosok-gosok sampai benar-benar bagian permukaannya itu putus. Seperti ini, hati-hati jari teman-teman bisa luka ya. Jika sudah ada bunyi seperti bunyi besi saling bergesekan, itu tandanya bagian permukaan dari rollernya ini sudah putus. Kita pastikan benar-benar ya. Iya, dan jangan lupa ditarik untuk memastikan dia benar-benar sudah putus. Nah, jika sudah, jangan lupa ditekan atau didorong, lalu diputar, lalu ditarik. Ya, karena bagian luarnya ini sudah rusak, kita tidak perlu pakai, kita buang saja. Dan ini teman-teman, bagian dari besi rollernya ini masih bagus banget. Wah, masih mulus banget. Ini yang akan kita gunakan ya. Saatnya untuk kita masukin ke dalam selanggasnya dengan cara diputar-putar, lalu ditekan perlahan-lahan. Wah, ini masih perawan banget, masih span banget. Sempit banget teman-teman ya, harus merata, jangan sampai bengkok.
Dan inilah roller abadi sudah jadi, sudah selesai. Jadi teman-teman bisa gunakan walau hanya sifat sementara ya, menolong susah artinya. Dan ini keenamnya sudah jadi, saatnya untuk kita masukin ke rumah rollernya. Ini istilah aku sih teman-teman, roller penolong susah. Ya teman-teman, jika belum punya uang bisa gunakan cara ini ya, walau hanya sifat sementara ya, keadaan darurat saja. Jika ada yang komen silakan, jika yang pengen share ya silakan bagikan video ini. Saatnya untuk kita tutup bagian rumah rollernya. Ya, ini tidak ada bunyi sama sekali ya teman-teman, sangat mewah dan wah, simple. Ini Boss Kruk asnya, dan saatnya untuk kita masukin. Menghadapnya seperti ini ya, jangan sampai kebalik. Kita masukin terlebih dahulu. Iya, itu sudah pas. Jangan lupa fanbelnya. Ya, jadi yang ini juga harus perhatikan ya. Jadi teman-teman tidak perlu membuka bagian kanvas ganda belakangnya ya. Cukup ditarik, karena kebanyakan bengkel mereka membukanya. Tapi kalau saya tidak, cukup ditarik sampai ada bunyi besi, lalu ditekan ke depan. Ya, lihat kan, jadi ada ruang yang lebih luas. Jadi untuk pemasangan kipas rumah rollernya lebih rata, jadi tidak bengkok. Jadi ini saran aku ya teman-teman. Jadi saran aku tidak perlu membuka bagian kanvas ganda belakangnya, cukup ditarik lalu fanbelnya didorong ke depan. Dan saatnya untuk kita pasang kipas rumah rollernya. Jangan lupa yang pertama itu baut starter kakinya ya, atau ring starter kakinya. Lalu yang kedua ini ring penahan. Dan yang terakhir penahan bola angin atau baut penahan bola angin. Ya, mantap banget. Jangan lupa sediakan kunci L jika teman-teman tidak mempunyai kunci tracker. Ini cara yang sangat simpel dan alternatif. Diganjalnya bagian bawah ya. Kalau yang pertama tadi kan bagian atas. Jadi untuk menguncinya di bagian bawah. Sediakan kunci dua-dua ya. Tekan arah kunci, arah jarum jam berputar ya teman-teman. Ya seperti itu, lalu diketok menggunakan besi padat. Ketoknya harus pelan-pelan agar kunci tidak patah. Jika rasa sudah cukup, ya sudah selesai. Dan mantap, saatnya untuk kita pasang kembali bagian tutup rumah rollernya atau penutup CVT-nya teman-teman ya. Ini bautnya banyak banget, jadi pemasangan kembali agak ribet dan butuh kesabaran ya teman-teman. Begitulah cara untuk merawat motor sendiri. Ini kunci lapannya, saatnya untuk kita kencangin bautnya. Baut-baut semua ini banyak banget. Jadi teman-teman, inilah cara alternatif yang simple. Saatnya untuk kita nyalakan. Widih, hanya satu kali starter kaki langsung nyala. Coba kita gas. Bunyinya halus banget ya. Dan ini teman-teman, hal yang terpenting yang terakhir adalah rumah kantong udara di bagian depan ini harus dibuka. Karena yang standar itu rumah kantong udaranya udara yang masuk sangat minim. Jadi teman-teman cukup sediakan kunci L untuk membukanya. Dan dia hanya memiliki 3 baut. Ini aku buka dulu semua bautnya ya. Ini namanya baut payung ya, seperti payung. Ya sudah selesai 3 bautnya, dan saatnya untuk kita copot rumah kantong udaranya. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, ini lubangnya sangat kecil. Jadi udara yang masuk sangat sedikit. Beda dengan ketika kita membukanya. Teman-teman perhatikan ada 2 lubang yang sangat besar. Jadi udara yang masuk, angin yang masuk ke dalam rumah roller, bagian CVT dalam sangat banyak. Jadi mesin begitu dingin dan awet. Wah, mantap ini teman-teman. Bisa coba